Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dalam video kali ini ya teman-teman. Kali ini saya Mayasih dari kelas C1 PJJ PAI Unsyibur Syekh Nurjati akan memaparkan mengenai Kitab Tarbiyatul Al-Auladu Al-Islam karya Abdullah Nasih Ulwan. Dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen kami Bapak Asep Hamdani yang telah memberikan tugasnya kepada saya sehingga saya dapat melakukan riset ya, sedikit riset mengenai kitab tersebut. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan pembagian di pasal 2 bagian D. Fadilatu mayyatajalladu limautil waladi, yaitu keutamaan orang yang bersabar dan tegar menghadapi kematian seorang anak. Indama yasilul muslimu ila darajatin aliyatin minal imani, ketika seseorang muslim mencapai tingkatan iman yang tinggi, wa yablughu manzilatan rafi'atan minal yaqini, dan meraih kedudukan keyakinan yang mulia. Wa yu'minu haqiqatun bil qada'i khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, serta mengimani dengan sebenar-benarnya ketentuan takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Tasghuru fi 'ainaihil ahdatsu, maka segala peristiwa atau ujian akan mengecil di matanya. Wa tahunu amamahul musaibu, dan berbagai musibah akan terasa ringan di hadapannya. Wa yastaslimu lillahi subhanahu fi kulli ma yanubu wa yaru', ia akan berserah diri kepada Allah dalam setiap urusan yang menimpa dan menakutkan. Wa tatma'innu nafsuhu, jiwanya pun menjadi tenang. Wa yastarihu dhamiruhu li sahibihi ala bala'i, dan hatinya merasa tentram karena kesabarannya dalam menghadapi cobaan. Wa ridaihi biqada'i, kerelaannya terhadap takdir. Wa khudu'ihi limaqadiri rabbil alamin, serta ketundukannya pada ketentuan-ketentuan Rabb semesta alam. Ya, bagian tersebut adalah pembagian dari kelompok kami untuk saya jelaskan. Maka dari kitab tersebut yang dibahas dalam pasal 2 bagian D itu mengenai kekuatan iman dan buah dari kesabaran ketika seorang kehilangan anaknya. Adapun penjelasan poin-poin pentingnya yaitu tingkatkan iman dan keyakinan seorang yang memiliki iman yang matang dan keyakinan yang kuat tidak akan mudah goyah oleh ujian duniawi seberat apapun, termasuk kehilangan anak. Perspektif terhadap musibah, yaitu saat iman sudah meresap dalam hati, musibah sebesar apapun seperti kematian anak akan terasa mengecil dan ringan. Hal ini karena ia sadar bahwa dunia ini hanyalah tempat yang sementara dan semua makhluk itu akan kembali kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jiwa, sikap ridho atau rela terhadap takdir Allah, dan ketundukannya total kepada Allah melahirkan kedamaian batin. Orang tersebut tidak akan larut dalam kesedihannya yang merusak, melainkan mendapatkan ketentraman jiwa sebagai balasan atas kesabarannya. Jadi teman-teman, dalam pembahasan kali ini kita itu harus benar-benar meyakini terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita semua ya, baik takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Dalam pembahasan kali ini digarisbawahi bahwasannya ketika ditinggal oleh seorang anak, kebetulan terjadi kepada saya sendiri. Saya pernah merasakan keguguran, kehilangan buah hati yang belum pernah saya lihat sebelumnya di awal pernikahan ya. Sebelum, alhamdulillah qadarullah, Allah berikan penggantinya 2 malaikat kecil yang sekarang sudah saya miliki. Tapi sebelum memiliki 2 malaikat kecil ini, memang ketika orang yang ditimpa ujian seperti itu
sangat berat ya. Apalagi pada awal pernikahan itu adalah hal yang sangat didambakan oleh pasangan-pasangan muda. Tetapi kembali lagi ketika kita sudah mengimani apa yang ditakdirkan oleh Allah, baik itu bahagia maupun berupa kesedihan ujiannya, tapi kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan porosnya terhadap apa yang Allah gariskan kepada diri kita. Makanya untuk hal ini saya meminta kepada teman-teman semua yang mendengarkan video saya kali ini, ketika mendapat ujian ditinggalkan oleh anak, maka kita harus tetap bersabar, karena buah dari kesabaran itu akan menjadikan diri kita menjadi hati yang tentram, jiwa yang damai, karena kita sudah menetapkan hati kita kepada Allah SWT. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena ini adalah video terakhir yang saya buat untuk materi mata kuliah literasi digital. Untuk video selanjutnya mungkin di mata kuliah yang lain. Terima kasih atas seluruh perhatian teman-teman. Saya tutup. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.